Apakah kalian tahu sesuatu apa yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga? Para sahabat terdiam mendengarkan, ingin mengetahui dari Nabi SAW. Beliau mengatakan, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah, patuh, semua perintah Allah dikerjakan, semua larangan ditinggalkan, dan husnul khuluq, akhlak yang mulia. Dua ini, patuh kepada Allah dan akhlak harus dikuasai. Mengingat teman-teman, dari awal saya bahasakan, jangan cuma sibuk dengan patuh pada Allah, sholat, puasa, tapi rusak akhlaknya. Nabi SAW menggabungkan keduanya. Ya, jadi dia sudah bertakwa dan akhlak yang baik. Sabilud dumu'i sabilun murih tanahada ya sahi kay tastarih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, ketemu lagi dengan bahasan di luar kajian kitab tentang masalah akhlak adalah pondasi dasar Islam. Ada hal yang mendasar yang menyebabkan kenapa kita membahas masalah ini tentunya. Karena banyak di antara kaum muslimin melalaikan masalah ini. Mungkin banyak di antara mereka yang menjaga sholatnya, menjaga puasanya, menjaga zikirnya, membaca Al-Quran, berdoa, mungkin haji dan umrah bolak-balik. Dan banyak ibadah-ibadah yang lain dikerjakan. Tetapi mereka tidak peduli di satu sisi yang sebenarnya bisa menjadi penyebab hancurnya seluruh amal-amal tersebut, yaitu masalah buruknya akhlak. Kita akan buka dengan hadis Nabi SAW yang tidak asing bagi teman-teman agar menjelaskan apa yang saya sampaikan di mukaddimah tadi. Hadis sahih, kata Nabi SAW, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Atadruna manil muflis? Maka para sahabat mengatakan, man la dirham lahu wa la dinar ya Rasulullah. Orang yang gak punya dirham dan dinar. Atau bahasa penjelasannya, orang yang bisnis kemudian rugi, duitnya semua hilang. Maka kata Nabi SAW, bukan itu. Al-muflisu mayati yawmal qiyamah. Orang yang bangkrut yang sebenarnya adalah yang datang pada hari kiamat. Perhatikan apa kata Nabi SAW. Membawa pahala solat, pahala puasa, bisolatin, bisiyamin, ya. Kemudian dia membawa pahala-pahala lainnya seperti ya, sedekah, ya. Banyak pahala-pahala yang dibawa oleh dia. Tapi apa yang terjadi teman-teman sekalian? Pahala itu sempurna karena semua dikerjakan dengan baik sama dia. Wa ya'ti wa qad syatama hadza. Tapi dari satu sisi dia pernah mencaci maki orang yang ini, wa daraba hadza, memukul orang yang ini, wa akala mala hadza, dan juga pernah memakan hartanya orang ini. Ini semua apa ini? Akhlak yang buruk, ya. Jadi ternyata akhlak yang buruk itu bisa merusak semua ini. Apa yang terjadi? Maka orang-orang yang tadi dizalimi sama dia, dirusak citranya, diambil haknya, disakiti secara fisik, itu datang pada hari kiamat di mahkamah Allah yang maha adil. Gak ada sogokan, gak ada lagi hal-hal yang bisa dilakukan untuk memenangkan orang zalim. Apakah manipulasi data, apakah referensi, rekomendasi dan segala macam. Maka mahkamah Allah adil. Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah tidak akan mungkin menzalimi walaupun seperti biji sawi. Maka akan Allah datangkan orang yang dizalimi dengan keburukan akhlak orang yang banyak ibadah tadi, lalu diambil pahala dia, dibagi-bagi kepada orang tersebut sesuai dengan kadar yang Allah tentukan. Tapi akhir hadis ini menarik. Karena kata Nabi SAW, diberikanlah pahala kepada orang-orang ini. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Sempat Nabi SAW mengatakan, fa'in faniyat hasanatu. Kalau sudah dibagi-bagi ternyata habis semua pahalanya. Berarti menandakan pembayaran keburukan akhlak kepada orang lain ini, itu sangat besar. Karena kan tadi waktu awal disebutkan, pahala sholat yang lengkap, pahala puasa, pahala sedekah, pahala ibadah, semua dibatangkan sama dia. Ini kan ibadah-ibadah yang besar-besar semua pahalanya. Tapi Nabi SAW sebutkan, perhatikan, orang yang pernah dipukul,
orang yang pernah diambil haknya, ya, orang yang pernah dirusak citranya. Jadi yang umum kita tahu lah ya, gosip, ghibah, fitnah, ya, kemudian manipulasi data, mengambil haknya ahli waris dan segala macam, atau mengambil yang bukan haknya dari kantor, tempat pekerjaan, itu semuanya yang sudah semua kita tahu, korupsi, mencuri dan segala macam. Ya. Apa yang terjadi? Ternyata ini teman-teman sudah cukup untuk menghabiskan semua pahala-pahala ibadah dia. Sekian tahun dia sholat, habis. Sekian tahun dia puasa, sekian tahun dia haji dan umroh, sekian kali dia haji dan umroh, sekian tahun dia berzikir, berdoa, habis semua. Karena Nabi SAW kasih, tidak mungkin ada penjelasan ini kecuali memang menggambarkan tentang besarnya dosa terhadap orang-orang yang berbuat keburukan ini atau akhlak yang buruk. Apa kata Nabi SAW? Kalau habis pahala-pahala mereka, pahala-pahala dia dibagikan pada mereka, dan masih ada yang nuntut lagi atau belum cukup sesuai dengan kadar yang Allah tentukan, ya, ukhidha min sayyi'atihim, diambil dosa-dosanya orang-orang ini, ya zinanya, ya membunuhnya, ya ribanya, ya segala macam, ulqiya ilaih, dibebankan pada dia. Bayangkan seluruh pahala dia habis, lalu kemudian dia tidak pernah melakukan dosa, dibebankan pada dia. Dia yang harus menggantikan, dihukum terhadap dosa-dosa tersebut. Fa'ulqiya finnar, maka dengan itu dia dilemparkan dalam api neraka. Ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib, lebih jauh daripada jarak timur dan barat. Ini mukaddimah pembukaan kita teman-teman sekalian. Bagaimana kita memahami bahwasanya perlu seseorang muslim menetapkan bahwasanya pondasi dasar agamanya akhlak yang mulia. Karena kapan akhlak buruk yang ada, maka akan hancur semua amal-amal kebaikan dia, diperebutkan oleh orang-orang yang dia nodai dengan akhlaknya yang buruk. Kita akan coba teman-teman sekalian melihat seperti apa sih yang disampaikan oleh para ulama tentang akhlak itu. Akhlak, kata Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah dalam buku beliau Minhajul Muslim, adalah suatu bentuk atau karakter yang kuat di dalam jiwa, yang darinya muncul perbuatan yang bersifat, ya, berupa baik ataupun buruk, indah atau jelek, sesuai pembawaannya. Ia menerima pengaruh pendidikan yang baik ataupun yang buruk. Jadi karena itu, jadi misal orang itu ramah, santun, sopan, ya, dermawan, murah senyum, ya, suka berbagi, mendahulukan orang lain, apalah, ya, semua yang sudah kita tahu yang baik-baik ini dengan keutamaannya dalam Islam sangat besar. Semua itu teman-teman sekalian, ya, yang sangat baik sudah kita ketahui, itu yang akan membawa kita pada akhlak yang baik. Dan ini tentu butuh lingkungan yang sehat, ya. Kita temukan anak-anak yang ramah, yang pemalu, kita temukan pasti di rumahnya orang tuanya seperti itu. Karena dia terbentuk dengan lingkungan yang dia lihat. Kita temukan sebaliknya, ya, orang yang kasar, yang keras, ya, bahkan Nabi SAW memastikan ini adalah sifat ahli neraka, orang yang suka keras, berkata kotor, ya. Anda kalau kembali ke kajian kami dosa-dosa besar, Imam Az-Zahabi rahimahullah menjelaskan salah satu bagian daripada dosa besar adalah ini, ya, akhlak yang buruk. Kemudian suka mencuri, memukul orang, jadi preman dan segala macam penjahat. Ini semua akan membawa ke dalam api neraka, gitu kan? Ini akhlak yang buruk. Ini juga terbentuk karena lingkungan. Karena lingkungan. Jadi bagaimana lingkungan, kalau anak-anak suka teriak-teriak, suka marah-marah, suka mukul, kita temukan orang tuanya seperti itu di rumah. Begitu juga kalau kita angkat lingkup lebih, itu kalau internal. Kalau eksternal, di lembaga pendidikannya. Oleh karena itu orang tua harus perhatikan lingkungan pendidikan mana yang sehat untuk anak-anaknya. Yang bukan hanya sekedar mengajarkan teori, tapi juga mengajarkan akhlak. Kita temukan teman-teman sekalian di sekolah-sekolah pendidikan umum di negara kita bicara misalnya. Pendidikan agamanya kan ada. Tapi karena tidak didukung dengan lingkungan yang sehat, ya, saya pernah baca salah satu buku pendidikan agama yang dimiliki oleh ponakan saya di sekolah umum. Saya lihat kalau memang pendidiknya ini benar dalam menyampaikan, dalil-dalilnya sudah jelas, bab-babnya sudah jelas gitu kan, dan jam, ya, pendidikannya ditingkatkan, bukan cuma
sepekan misalnya sejam atau 2 jam, tapi dia setiap hari harus ada sehingga bisa membentuk karakter murid atau siswa, maka itu sangat luar biasa sebenarnya. Tapi karena jamnya sedikit dan tidak dijadikan sebagai sebuah materi yang penting. Beda kalau tidak lulus pendidikan agama Islam yang mengajarkan akhlak dengan kalau tidak lulus matematika, biologi. Yang ini bisa tidak naik kelas, kalau ini bisa dibantu. Jadi seakan-akan tidak penting untuk belajar agama yang isinya adalah akhlak. Nah ini yang jadi masalah. Tapi kalau lingkungannya itu baik, sekolah pendidikannya baik, ya, dia sekolah yang Islam, mengajarkan adab dan akhlak, ya, bagaimana disiplin, bagaimana berderma dan segala macam, itu akan membentuk, ya, teori yang dia pelajari secara agama dan juga praktek lapangan lingkungannya mendukungnya. Maka terus saya mengajak Bapak Ibu sekalian berhati-hati sekalian dalam mencari lembaga-lembaga pendidikan. Anda pun berhati-hati dalam bermuamalah di depan anak-anak. Ya. Tunjukkan akhlak yang mulia. Nanti akan kita sebutkan teman-teman sekalian, apa sih kalau Anda bertanya yang saya dapatkan kalau saya berakhlak yang baik? Banyak sekali keutamaannya. Tinggi sekali derajat Anda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Syekh Abu Bakar mengatakan rahimahullah, bila bentuk di dalam jiwa ini dididik tegas, mengutamakan kemuliaan dan kebenaran, cinta kebaikan, gemar berbuat baik, dilatih mencintai keindahan, ya, membenci keburukan sehingga menjadi wataknya, maka keluarlah darinya perbuatan-perbuatan yang indah dengan mudah tanpa keterpaksaan. Indah inilah yang dimaksud dengan akhlak yang baik. Perbuatan indah yang keluar dari kekuatan jiwa tanpa keterpaksaan ini disebut akhlak yang baik. Seperti kemurahan hati, lemah lembut, sabar, teguh, mulia, berani, adil. Ya. Kemudian akhlak-akhlak yang lainnya yang menyempurnakan jiwa seseorang. Begitu juga jika ditelantarkan, tidak disentuh oleh pendidikan yang memadai atau tidak dibantu untuk menumbuhkan unsur-unsur kebaikannya yang tersembunyi di dalam jiwa atau bahkan dididik dengan pendidikan yang buruk sehingga kejelekan menjadi kegemarannya. Ya, kebaikan menjadi kebenciannya dan omongan serta perbuatan tercelah mengalir tanpa merasa terpaksa, maka jiwa yang demikian disebut dengan akhlak yang buruk. Perkataan dan perbuatan tercela yang keluar darinya disebut akhlak tercela. Seperti ingkar janji, khianat, dusta, putus asa, tamak, kasar, ya, kemarah, mudah emosi, kekejian, berkata kotor, dan seterusnya yang disebut dengan akhlak yang buruk. Kata beliau, dari sini Islam menjadi penyeru pada akhlak yang baik dan mengajak kepada pendidikan akhlak di kalangan muslimin, menumbuhkannya di dalam jiwa mereka dan menilai keimanan seseorang dengan kemuliaan akhlaknya. Ya. Allah Subhanahu wa taala memuji nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dipuji? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qalam ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya hai Muhammad, kau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Itu luar biasa. Allah SWT memuji Nabi Muhammad SAW. Allah SWT memerintahkan agar berakhlak mulia dalam surah Fussilat ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang baik. Jangan orang gunjing, kita balas dengan gunjing. Jangan orang emosi, kita balas dengan emosi. Jangan orang mencuri, kita balas dengan mencuri. Jangan orang menggibah, kita juga balas dengan memfitnah, kita balas dengan memfitnah. Memukul dengan dipukul, dan seterusnya. Keburukan dengan keburukan, tapi balas dengan kebaikan, kata Allah. Maka bisa saja tiba-tiba, orang yang antara kamu dengan dia ada permusuhan seolah-olah menjadi teman yang setia. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah pakai baju bagus gitu. Kemudian beliau jalan. Entah dari mana orang ini tiba-tiba muncul. Lalu dia mengatakan, mentang-mentang kau adalah sepupunya Rasulullah SAW. Mentang-mentang, oh, dicaci maki segala macam perkataan. Dan tidak dinukil semuanya dalam kisah ini ya. Tapi jelas dia mencaci maki. Abdullah bin Abbas diam sama sekali. Tidak menyaut. Enggak dibalas gitu. Ya. Dan ini akhlak seorang muslim. Tidak dibalas itu dengan keburukan-keburukan. Maka murid Abdullah bin Abbas di belakangnya sudah sangat marah, tapi Abdullah bin Abbas kasih isyarat supaya tenang. Setelah selesai,
orang itu karena tidak dilayani, ya. Orang-orang yang suka mencaci maki Anda, menggibah Anda, fitnah. Kalau Anda tidak layani, dia kehabisan bahan nanti. Dan Allah buat orang di sekitar kita, masyarakat sekitar kita bisa menilai. Gitu kan? Oh ternyata orang ini, karena orang terus saja ngoceh, terus saja ceritakan, kalau tidak ditanggapin, pasti orang akan bertanya-tanya gitu. Ada apa sebenarnya dengan orang ini? Dan kenapa orang jadi mau tahu siapa orang yang sedang dari targetnya. Kalau mereka tidak temukan itu, selesaikan fitnahnya. Ini solusi terbaik sebenarnya gitu. Cuma banyak orang tidak menggunakan teori ini. Saya pun coba terapkan itu teman-teman. Hasilnya luar biasa gitu. Saya nggak perlu melayani orang yang gibah, orang yang fitnah, orang yang mencari-cari kesalahan. Tak perlu. Orang akan menilai sendiri nanti. Mereka akan kuar-kuar sana sini. Nanti orang akan melihat, oh ternyata tidak seperti itu ya. Karena kita temukan begini dan begitu. Kan akan seperti itu. Dan saya tidak perlu mengeluarkan energi khusus untuk membalas itu. Nggak perlu. Seperti itu. Jadi ada solusi dalam Islam sebenarnya. Nah banyak orang teman-teman tidak memahami masalah ini. Sehingga mereka terjerumus dalam balas dendam dan segala macam. Harusnya kita balas dengan hal-hal yang lebih baik daripada itu. Lebih santun, lebih ramah. Ya. Tentu kita tidak bicara teman-teman sekalian lingkup kalau misalnya ada orang penjahat tiba-tiba menyerang kita. Jangan bilang, oh saya mau berakhlak yang baik maka saya tidak mau bela diri. Tidak, termasuk tadi disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jazayahullah sifat akhlak mulia adalah berani. Orang mukmin kalau dia sedang ditindas ya dia melawan. Tapi dia tidak ikuti dengan kezaliman. Perhatikan bagaimana metode baginda Nabi SAW mengajarkan tentang masalah jihad. Ya. Nabi SAW ingatkan. Ingat kalian berperang karena Allah. Mengejar surga Allah SWT. Mengejar pahala. Jangan bunuh wanita, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh orang menyerah, jangan rusak fasilitas umum. Jadi jangan membakar, jangan menebang pohon-pohon. Jadi pasukan muslimin dari dulu terkenal. Mereka kalau masuk nggak ada mutilasi. Asal yang betul-betul jihad yang nggak ada mutilasi, nggak ada membakar musuh. Bahkan Nabi SAW pada saat masuk di Mekah dengan 12.000 pasukan, ya tiba-tiba pada hari itu memasuki kota Mekah tanpa ada persiapan dari masyarakat Mekah yang tadinya mayoritas penduduknya menyiksa Nabi SAW, mencaci maki kaum muslimin. Sampai Nabi SAW hijrah ke Madinah. Luar biasa satu kota ini. Maka ada seorang sahabat nyeletuk mengatakan, hari ini hari pembalasan, hari ini hari pembantaian. Kata Nabi SAW, bukan. Hari ini justru hari kasih sayang. Hari ini adalah ahli ya, kedermawanan, akhlak yang mulia. Maka Nabi SAW mengumpulkan orang-orang Quraisy dekat Bukit Safa. Kemudian beliau mengatakan, wahai Quraisy, kira-kira menurut kalian, apa yang akan saya lakukan? Quraisy tahu, pasukan sebesar ini 12.000 orang, semuanya bersenjata lengkap, semuanya ahli perang. Pengalaman peperangan sahabat luar biasa. Dari mulai Badr tahun 2 Hijriah, ada Uhud, ada Khaybar, ada Khandaq, ya, perang Ahzab, ada Bani Mustaliq, ada banyak peperangan-peperangan yang dihadapi oleh para sahabat. Belum Sariyah-Sariyah, pasukan-pasukan kecil yang sering diutus oleh Nabi SAW. Mereka sangat pengalaman dalam masalah peperangan. Kalau pasukan selain muslimin, ini udah habis dibantai. Perempuan mereka diperkosa dan segala macam hal. Harta dirampas. Orang-orang Quraisy ketakutan, tahu benar nih bagaimana mereka dulu jahat dengan Nabi SAW. Maka mereka mengatakan, hai Muhammad, engkau adalah orang yang berakhlak mulia, engkau adalah orang yang baik, kami punya hubungan kerabat denganmu, dan segala macam puji-pujilah. Nabi SAW kemudian mengatakan, semua tradisi jahiliyah kalian di kakiku. Syirik kepada Allah, menyembah patung, segala macam hal, itu tidak ada. Dan pergilah, kalian semua bebas. Rumah-rumah mereka, harta mereka pun semua tidak ada yang diambil oleh pasukan muslimin. Sama sekali. Akhlak yang luar biasa. Sehingga membuat mayoritas penduduk Mekah masuk Islam pada saat itu. Kalau seandainya terjadi pembantaian dan segala macam, apa yang akan terjadi kira-kira pada saat itu? Mau nggak mau tetap ada bibit kebencian dan bisa saja terjadi pembentukan kelompok-kelompok untuk menyerang muslimin setelah mereka berkuasa pun. Tapi tujuan Nabi SAW bukan itu, bagaimana agama mulia ini diterima oleh manusia. Waktu Nabi SAW, makanya Allah SWT memuji dalam surah Al-Qalam tadi.
Sungguh kau memiliki akhlak yang mulia. Beliau pergi di Mekah ditolak dakwanya. Lalu itu beliau cari kota yang terdekat mana, ada kota Taif. Beliau pergi ke kota Taif, berdakwah. Apa yang terjadi? Ditolak. Kisah yang cukup panjang, Anda bisa kembali kajian Sirah Nabawi kami di playlist YouTube, insya Allah ada. Dakwah ke kota Taif. Beliau masuk ditolak. Tidak cukup di situ, bukan cuma sekali ditolak. Pemimpin kota Taif itu ada 3 orang ya. Mereka bersaudara semuanya, menyuruh masyarakatnya melempari batu Nabi SAW. Dan cara lempar batunya unik. Bukan asal lempar. Maka diperintahkan melemparkan batu di kaki yang sedang diangkat. Jadi Nabi SAW kalau mengangkat kaki kanan itu yang dilempari oleh masyarakat. Bayangkan sekian banyak orang melemparkan batu. Begitu sakitnya. Batu kecil aja sudah sakit luar biasa. Jadi kalau diturunkan, ya, dalam kondisi sudah kesakitan, yang kiri diangkat, dilempari lagi yang kiri itu. Sampai Nabi SAW keluar dalam kondisi berdarah, keringatan, letih, diusir, ditutup itu gerbang kota Taif. Beliau sementara mau pulang ke Mekah, antara Mekah sama Taif. Beliau tidak tahu harus berbuat apa. Beliau mengatakan, wahai Tuhanku, kemanakah engkau akan arahkan hidupku? Tidak marah sama Allah. Tetap dia membahasakan dengan santun sebagai seorang hamba. Ya Allah, kemanakah engkau akan arahkan hidupku? Kepada sebuah masa depan yang belum jelaskah? Maksudnya aku belum tahu aku harus buat apa. Atau musuh yang akan menyakitiku. Tapi ya Allah, kalau seandainya semua ini ya, membuatmu ridho, aku tidak akan pernah peduli. Pokoknya aku akan jalani. Mau susah, mau senang, pokoknya aku akan jalani. Pada saat itu tiba-tiba baginda Nabi SAW mendengar suara dari atas kepala beliau, pintu langit terbuka. Ini hadis yang sahih. Ya. Kemudian turunlah malaikat Jibril AS dan mengatakan, hai Muhammad, Tuhanmu ya, mengirimkan salam kepadamu dan mengetahui apa yang kau mau lakukan. Tahu ini semua, bukan tidak diketahui, kau disiksa, kau diusir, tahu semua ini. Dan sekarang bersamaku Allah utus malaikat penjaga gunung-gunung di muka bumi. Yang urus gunung-gunung dia ini. Ya, dia meletusin, dia hancurin, dia tata, dia segala macam, dia yang urus nih. Tinggal kau perintahkan. Allah mengizinkan kau memerintahkan. Malaikat gunung itu mengatakan, aku adalah utusan Tuhan Muhammad. Kalau engkau mau, aku bisa menyatukan gunung-gunung di kota-kota ini, maka hancurlah mereka. Mekah hilang, Taif hilang, habis ceritanya. Gunungnya jadi satu prak, hancur semuanya. Nabi SAW, bayangkan teman-teman orang dari posisi beliau. Di Mekah hampir setiap hari dicaci maki. Siapapun muslimin, boleh ditemukan, kalau ditemukan jalan boleh dipukul, boleh dirampas hartanya. Tidak ada hukuman bagi mereka. Ya. Nabi SAW pernah sholat di depan Ka'bah, tuangin kotoran unta, bau, kotor. Lagi sholat, lagi sujud. Nabi SAW pernah lagi sujud, diinjak batang leher beliau SAW dengan tokoh-tokoh Quraisy. Begitu banyak sekali yang mereka berusaha menghina, mencaci maki, mengusir. Julukan-julukan penyihir, penyamun, pembohong, segala macam melekat pada Nabi SAW. Kemudian beliau ke Taif lagi dilempar sama batu. Cuma 2 tempat ini beliau yang sekarang bisa lewatin. Beliau pergi ke Taif jalan kaki teman-teman. Sekarang kita kalau naik bus, naik mobil 1 jam baru sampai ke Taif. Karena sudah ada jalan yang dibuat jalan raya yang bagus. Kalau dulu sebelumnya mungkin bisa 2-3 jam. Kalau masih jalan-jalan yang sebelumnya. Ya sekarang sudah ada jalan baru dibuat kayak jalan tol, poros bagus. Tapi bukan tol ya, tidak bayar mereka. Kalau zaman dulu sebelumnya ada kuda, berapa lama mereka jalan? Mungkin bisa 4-5 hari. Oh jalan kaki berapa? Nabi SAW jalan kaki pada saat itu. Habis itu dia usir keringatan. Apa kata Nabi SAW? Tidak. Akhlak telah terbentuk dalam jiwa Nabi SAW. Tidak. Aku malah berharap keluar dari keturunan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Bayangkan teman-teman di Mekah dari Al-As bin Wa'il, penghina Islam, pembenci Nabi SAW, keluar Amr bin As radhiyallahu anhu. Amr bin As orang yang pada saat masuk Islam, ya, mulai masuk Islam sudah mulai langsung bergerak dengan kepintaran dia, dengan kecerdasan, dengan strategi perangnya. Langsung Nabi SAW menobatkan menjadi pemimpin perang. Di dalam pasukan pada saat itu, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada orang-orang yang senior lebih dulu masuk Islam. Tapi Amr bin As diangkat jadi pimpinan perang karena dia tahu strategi perang. Dipercayakan. Sampai beliau menjadi gubernur. Di zaman Umar bin Khattab di Mesir dan dengan ide beliau lah Mesir akhirnya terbuka. Lahir dari orang yang pembenci Islam,
anak-anak yang luar biasa. Karena Nabi SAW membalas dengan akhlak yang mulia. Udah, ini bapaknya nggak bisa beriman, anak-anaknya semoga Allah kasih hidayah. Keluar dari Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini, Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu. Orang yang beriman, luar biasa, yang mati syahid dalam Islam. Ya. Orang yang datang kepada Nabi SAW sambil menangis mengatakan, ya Rasulullah, gitu kan, saya akan berinfak semua harta yang saya miliki ini sejumlah yang pernah saya infakkan pada saat masa sama ayah saya yang telah memerangi Anda dan Islam. Beliau setiap baca Quran menangis, neteskan air mata mengatakan, ini perkataan Tuhanku yang aku lalaikan selama ini. Terus beliau beriman. Ini hasil dari pembalasan Nabi SAW di sini, tanda kutip yang baik. Ya, luar biasa gitu. Dan banyak sekali Abu Sufyan yang tadinya benci Islam sama Hindun istrinya yang masyhur, Hindun yang membelah dadanya Hamzah di Uhud, beriman di pembebasan kota Mekah. Dan lahir dari keturunan mereka ada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, penulis wahyu. Ya, penulis wahyu. Dan juga menjadi gubernur di zaman Umar bin Khattab 20 tahun. Di zamannya Umar, zamannya Uthman. Menjadi gubernur zamannya Ali radhiyallahu anhu ajma'in. Tiga generasi khalifah belum menjadi gubernur 20 tahun. Dan setelah Ali bin Abi Thalib belum menjadi khalifah, ya, 20 tahun, jadi 40 tahun memimpin. Sampai negeri Syam aman, makmur, muslimun aman dan seterusnya. Walaupun ada beberapa perselisihan di awal-awal hidup beliau, tapi itu urusan dia sama Allah SWT. Tapi ada lahir seperti ini. Dan cukup banyak tokoh-tokoh di Mekah seperti itu. Begitu juga dari Taif. Siapa yang tidak kenal teman-teman Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu, julukannya Abu Hurairah, perawi hadis yang paling banyak dari suku Daus, dari kota Taif yang tadinya hampir saja dihancurkan, menjadi perawi hadis yang paling banyak. Mayoritas hadis yang sekarang muslimin amalkan, saya dan Bapak Ibu amalkan, adalah diriwayatkan oleh beliau radhiyallahu anhu, dari orang Taif. Lihat bagaimana akhlak yang mulia. Makanya Allah Subhanahu wa taala memastikan, memerintahkan Nabi-Nya SAW untuk menyampaikan hadis yang sahih. Ya, hadis ini diriwayatkan Bukhari, Ahmad, ya, dan juga yang lain-lain. Sabda beliau, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Dalam riwayat lain, salihal akhlak. Artinya, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Memang aku datang ini untuk itu, untuk akhlak. Ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan, salihal akhlak artinya akhlak yang terbaik. Itu milik umat Islam. Kita diperintahkan untuk itu. Ya. Akhlak teman-teman sekalian. Budi pekerti. Saya pribadi teman-teman, alhamdulillah bangga sekali menjadi warga Indonesia. Negara kita yang tercinta ini semoga Allah jaga keamanannya, rezekinya, dan Allah mudahkan kita semuanya untuk kembali ke jalannya. Dan juga Allah SWT lunasi utang negara ini dengan semudah-mudahnya. Allah lahirkan generasi-generasi muda emas dari kaum muslimin yang benar-benar menjunjung tinggi Islam, akhlak yang mulia. Ya, bagaimana mereka menjadi sosok-sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya. Artinya sosok Nabi SAW ada pada diri mereka. Para wanita-wanita semoga ada diri pada mereka sosok-sosok Aisyah, Hafsah, Sofia, Maimunah, Ummu Salamah, Sauda, Zainab radhiyallahu anhum ajma'in, istri-istri Nabi SAW yang merupakan ummahatil mu'minin. Para dai bersabarlah dalam menyampaikan ini. Bersabar. Banyak orang subhanallah yang bisa sadar dalam 1-2 hadis. Tapi banyak orang mungkin setelah 10 kali, 20 kali, 30 kali, 100 kali mendengarkan baru dia mau amalkan. Baru dia tersentuh. Bukan mustahil. Saya berapa kali menemukan di lapangan subhanallah. Ada orang beberapa tahun yang lalu bertemu dengan saya dengan wajah yang sinis. Dengan rokoknya di ruangan yang ber-AC. Tapi saya tetap menghadapi dengan biasa saja. Saya membahasakan dengan bahasa-bahasa yang santun. Subhanallah, saya kaget melihat beberapa waktu yang lalu perubahan yang total. Wajah yang bercahaya, tersenyum, udah mulai ke masjid. Perubahan terjadi. Sabar akhi dan ukhti dalam menyampaikan agama Allah. Tunjukkan akhlak-akhlak yang mulia. Saya lihat banyak teman-teman dai di medsos emosional. Pada saat menemukan sebuah informasi dibalas dengan emosional. Sabar akhi dan ukhti.
telah sabar para nabi-nabi bersama Nabi Muhammad SAW. Allah SWT menyuruh Nabi Muhammad SAW, "Hasbir kama sabar ulul azmi minar rusul." Sabarlah Muhammad sebagaimana telah sabar rasul-rasul pilihan sebelummu. Bagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, ya, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya ulul azm, nabi-nabi pilihan, bersabar. Sabarlah kau hai Muhammad, suruh juga umatmu untuk bersabar. Sabar tentu bukan duduk manis, lu sudah ada, bukan. Sabar bagaimana seseorang menerima keputusan Allah, lalu ikhtiar. Tetap kita ikhtiar, tapi ikhtiar kita bukan menunjukkan keburukan akhlak, bukan melontarkan kata-kata buruk, bukan dengan wajah yang seram, bukan dengan balasan kekuatan tangan. Tidak, akhi dan ukhti. Kita punya doa, doa menembus dada-dada manusia. Doa bisa mengubah orang bodoh menjadi pintar, orang jahat menjadi orang soleh, ya, orang kafir menjadi orang beriman, bisa mengubah. Orang pelit menjadi dermawan, berubah semuanya. Banyak sekali saya temukan orang-orang seperti ini. Sampai ada yang datang khusus minta maaf, mengatakan, "Ustaz, maafin saya dulu membenci antum, saya dulu menggibah antum, saya dulu memfitnah, saya dulu gini." Saya bilang, Allah sudah maafkan, selesai, saya maafkan. Silahkan. Sekarang saatnya menjadi baik. Itu yang baginda Nabi SAW ajarkan kepada kita. Bagaimana kita targetnya orang menjadi baik, walaupun dia melalui proses. Dia melalui proses. Ya, kecuali ada orang memang yang sudah kita nasihatin, sudah kita luruskan, tidak mau dengar juga, ya sudah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita boleh membatasi jarak kita. Dari nasihatnya tidak mau dengar, tetap ngotot dengan kesalahannya, ya sudah. Itu berarti memang dia memilih jalannya sendiri. Oleh itu teman-teman sekalian, jadilah seorang yang baik. Kalau kita baik teman-teman, subhanallah, akhlak yang baik itu berpengaruh pada wajah, ya, pada seluruh anggota tubuh kita. Kesehatan tubuh, ya, berpengaruh semua. Akhlak yang buruk itu berpengaruh. Suka emosional. Semuanya orang salah depan mata dia. Selalu hatinya iri, dengki. Habis semuanya diri jiwanya. Jadi banyak penyakit. Tapi orang yang luas, mudahkan urusan, santun, senyum, menghadapi semua dengan tenang, hidupnya akan tenang, akan aman. Ya. Hidupnya juga akan nyaman, dia tidak terlalu terpengaruh. Orang juga yang suka mengganggu dia, oh kalau si fulan gak berpengaruh, percuma kita ganggu dia. Seperti itu teman-teman sekalian. Ya. Baik, untuk lebih memotivasi kita teman-teman sekalian supaya kita mau berakhlak yang mulia. Bagi para orang tua di rumah, tunjukkan akhlak yang baik. Ya. Karena walaupun amal ibadah Anda sedikit, ya, maka otomatis akhlak ini memiliki timbangan yang berat. Ya, nilai yang berat ditimbangkan amal hari kiamat. Bahkan Anda bisa mencapai derajat orang-orang yang berpuasa, orang yang sholat malam dengan ini. Bagi para pendidik di sekolah, didik dengan akhlak yang baik. Targetkan teman-teman. Saya cuma berbagi saja. Saya coba berusaha pada saat saya menyampaikan ceramah misal. Bagaimana target saya orang-orang di depan ini bisa menjadi amal jariah buat saya. Coba niatkan begitu teman-teman sekalian. Supaya kita dalam menyampaikan itu benar-benar ingin supaya mereka mendapatkan hidayah. Ingin supaya orang-orang ini nanti beribadah lalu kita dapat pahalanya. Coba itu niatnya. Bukan karena ada gaji yang dikasih. Bukan karena bonus. Bukan karena mau menunjukkan kalau kita hebat sehingga riak. Gak ada urusannya sama itu. Terlalu konyol kalau itu saja. Anda guru-guru di sekolah niatnya itu. Sayang sekali. Sayang sekali. Saya bertemu dengan beberapa mahasiswa yang pernah saya ajar, ya, di kampus. Waktu saya masih aktif di kampus beberapa tahun yang lalu. Sekarang Masya Allah mereka sudah banyak yang menjadi da'i. Kemudian saya bertemu dengan mereka. Mereka masih menyebutkan, kami masih terus mengingat Ustaz nasihat antum di kelas. Karena saya kalau masuk ke kelas saya bilang, tolong berikan kepada saya contoh-contoh yang bisa menyentuh keimanan. Apa sih kira-kira contohnya? Walaupun contohnya itu secara umum dalam pelajaran-pelajaran mungkin. Walaupun hanya mengajarkan satu bahasa Arab, kaidah-kaidah bahasa Arab misalnya. Kemudian kita minta contoh itu. Ya. Datangkan sentuh. Saya ingat betul ada seorang guru dulu, dosen kami. Subhanallah beliau berasal dari Asia, tapi bukan asli Saudi, cuma beliau warga negara dan ngajar kami dulu S1. Kalau beliau masuk kelas itu beliau sering mengatakan, ya. Bayangkan teman-teman pengaruhnya beliau mungkin tidak tahu kalau sampai
Kami jadi dai atau murid-murid yang lain juga jadi dai. Bahkan beliau mungkin tidak pernah berpikir akan saya sampaikan ke metode seperti ini. Tapi saya ingat benar. Beliau mengatakan, saya butuh contoh keimanan, akhi. Berikan kepada saya contoh keimanan. Ya, jadi saya menyebutkan tentang keutamaan Abu Bakar. Bukan hanya keutamaan, biasa saja mengatakan, oh Abu Bakar itu suka bersedekah, ini hadisnya. Bukan. Sisi keimanannya apa? Supaya pada saat disampaikan tentang kisah itu, riwayat itu, orang mau mengerjakan. Teman-teman sekalian, jadikan kekeliruan dan kesalahan orang depan kita sebagai ajang pahala buat kita. Bayangkan teman-teman kalau suami jadikan target istrinya yang memiliki akhlak yang buruk sebagai ajang amal soleh dia. Bagaimana dia membantu mengeluarkan pasangannya dari kesalahan itu. Bagaimana kalau seorang istri menjadikan kekeliruan dan kekurangan suaminya sebagai target untuk dia bisa menjadi amal jariah. Saya bertemu banyak sekali model-model seperti ini pada saat umroh, pada saat haji, pada saat selepas taklim, tabligh akbar atau taklim, mereka buat pengakuan-pengakuan. Ada seorang bapak datang kepada saya mengatakan, Ustaz, saya berubah karena istri saya ini, kebetulan umroh sama kami, karena istri saya ini. Ya. Istri saya ini sabar menghadapi saya. Terus dia cerita panjang lebar, itu saya masih dengar musik, saya masih jauh dari agama. Lalu istri saya ini dia bilang sering bawa MP3, pada saat itu masih pakai MP3 ya, karena kisah berapa tahun yang lalu. Waktu itu MP4 pun belum keluar, masih MP3 pada saat itu. Kemudian dia bilang, sering dia mengatakan pada saya, kita dengar ceramah yuk, dengan sabar, dengan lembut istrinya, bukan dengan marah-marah. Dia bilang, saya awalnya tolak, sudahlah kamu terlalu alim segala macam gitu, tapi tetap istri saya sabar. Sampai pernah dia mengatakan di mobil, bagaimana kalau selama perjalanan, setengah kamu dengarkan apa yang kau dengar, setengah dengarkan ceramah sama saya. Supaya sama-sama adil. Karena tidak merasa dihardik, dia bilang. Maka saya pun lakukan. Tapi karena itu sering terjadi, lama-lama saya tersentuh juga. Saya jadi mulai tersentuh karena ceramah tentang surga, tentang neraka, tentang amal-amal saleh. Dan kebetulan waktu itu istrinya membawa tentang ceramah-ceramah kami ya. Dia putar sama dia. Lama-lama saya tinggalkan musik, dia bilang. Lama-lama saya berubah. Sekarang suaminya lebih fanatik daripada istrinya. Sampai dia yang suruh istrinya pakai cadar, dia yang luar biasa fanatik, belajar agama, bertanya sana sini. Sabar akhi dan ukhti, sabar. Ada seorang ibu konsultasi juga tentang masalah suaminya. Suaminya selingkuh, suaminya berhubungan sama beberapa wanita. Akhirnya mereka ribut, bertengkar. Tanya kepada saya sarannya. Saya bilang, saya juga lagi belajar, tapi kalau mau dengar saran saya, sabar, ini ujian ibu. Jadi jadikan itu sebagai ajang kesempatan amal saleh. Perbanyak istighfar sebagai bahan introspeksi diri, muhasabah. Kemudian, ya, kalau boleh lengkapkan dengan salat taubat. Dan selanjutnya, coba ya untuk doakan dia secara khusus. Sebutkan namanya. Ya Allah berikan hidayah suamiku. Ya Allah berikan hidayah istriku. Ya Allah tolong berikan hidayah anak-anakku. Gitu. Tapi saya bilang pada ibu berdoa, berikan hidayah. Sebutkan nama suami ibu. Dan selanjutnya, coba duduk. Dengan niat bukan ribut. Berikan penjelasan. Berhubungan haram ini, berhubungan seperti ini hukumnya haram dalam Islam. Nanti akan begini dan begitu, efeknya dosa akan begini dan begitu. Ada potongan ceramah, dengarkan. Coba apa yang bisa saya lakukan, saya bantu. Supaya bisa keluar dari kemelut itu. Apa masalahnya? Kenapa masih berhubungan dengan wanita-wanita haram? Apa masalahnya? Ada sesuatu yang kurang dari saya? Apa yang disukai? Biarkan saya lakukan selama saya halal gitu kan. Misalnya pakaian kah, minyak wangi kah, dan segala macam. Bantu dia, gitu, rangkul dia. Gunakan ajak orang-orang pihak ketiga yang mungkin bisa didengar, pamannya kah, mungkin kalau dia sudah punya anak dewasa, ajak supaya ngobrol sama dia. Semoga dengan upaya kita memperbaiki, Allah berikan kesadaran dalam hatinya, ternyata orang-orang sekitarnya menyayangi dia, bukan memusuhinya. Daripada, sebenarnya sama saja sih, targetnya adalah membuat dia keluar dari permasalahannya. Tapi ada orang dengan cara marah-marah, minta cerai dan segala macam. Terus setelah itu, status janda, status duda. Habis itu, anak-anak bagaimana? Terus kemudian nikah lagi sama orang lain. Terus sama orang lain juga kira-kira nggak ada cobaannya. Akan ada cobaannya. Kecuali memang orang ini buruk sekali akhlaknya. Sering kedukun, sudah dinasehatin, nggak mau dengar. Ya. Jangan, nggak boleh, haram. Nggak mau tetap saja. Atau dia membuat masalah-masalah yang sudah berulang kali dinasehatin. Ya, kita sudah coba upaya. Dia, iya, baik, terus berubah, terus kembali lagi. Begitu terus. Dan akhirnya kita pikir ini akan menghabiskan umur kita. Boleh kita ikhtiar, sholat istikharah.
tinggalkan. Kita baru membangun rumah tangga yang baru. Tapi jangan teman-teman sebelum ada ikhtiar. Sebelum ada upaya sudah langsung main tinggalkan saja. Nah itu yang dimaksudkan tadi. Ya. Jadi harus diperhatikan teman-teman sekalian. Perhatikan baik-baik masalah ini. Coba renungi teman-teman sekalian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ya 133 sampai 134. Allah menyuruh kita mengejar surga, segera beramal saleh ya. Buat yang wajib dan sunnah, tinggalkan yang haram dan makruh ya, walaupun makruh tinggalkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bergegas kalian pada pengampunan Tuhan kalian. Wa jannatin, dan surga. Arduhas samawati wal ard. Luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Dijanjikan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang patuh kepada Allah. Orang yang mau jadi orang baik. Enak kok menjadi orang baik itu. Enak sekali. Enak teman-teman. Yang tutur katanya santun, mukanya suka senyum, ramah, dermawan, bakti sama orang tua, jujur, amanah, segala macam lah. Ya, yang baik-baik semuanya. Itu enak mau jadi orang begitu. Orang suka bermuamalah sama kita. Allah pun memberikan pahala yang besar. Dan orang tidak suka kok secara alami Allah. Orang yang kasar, suka mencuri, menggibah, menggunjing, manipulasi. Orang tidak suka. Kecuali memang orang yang sealam dengan dia memang maunya begitu. Tapi fitrahnya orang tidak suka. Ya. Lalu kemudian Allah mengatakan sifat orang beriman apa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ini sifat yang pertama orang muttaqin. Orang-orang yang bertakwa, orang yang patuh. Yang Allah sebutkan dalam surah Al-Imran 133 sampai 134. Yang akan masuk ke dalam surga Allah. Orang yang suka berinfak. Dermawan. Suka berbagi. Terus saja. Bagi dia kalau ada sepotong roti kayaknya nggak nyaman kalau dia cuma makan sendiri. Bagi. Ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bersedekah walaupun sehari cuma sebutir bawang. Uwais Al-Qarni rahimahullah seorang ulama tabi'in yang masyhur, orang tabi'in yang paling afdal kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat. Ya, terkenal dengan suka sekali dalam akhlaknya baik. Dia miskin Ustaz teman-teman sekalian. Dia kalau pungutin sisa makanan orang, dirapiin sama dia supaya tata seperti bagus lagi, dihangatin, lalu dia bagi dua diberikan untuk dia. Dia konsumsi dan diberikan kepada orang miskin yang lainnya. Jadi bersedekah itu tidak harus tunggu kaya. Apa yang kita bisa. Bahkan sedekah itu. Kata Nabi SAW, la tahkiruna minal ma'rufi syai', jangan kalian pelit dengan melakukan satu perbuatan baik. Walaupun kau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, senyum. Akhlak ini luar biasa. Lalu yang kedua, kata sifatnya kata Allah SWT, wal kadhiminal ghaidha. Kadhimil ghaidha teman-teman adalah orang yang bisa menahan emosi pada saat dia benar. Ini penting. Jadi mampu melampiaskan karena punya power, karena punya ya kebenaran, data-data segala macam. Tapi kadhimul ghaidh, dia tahan itu. Dinukil sebuah kisah. Ada seseorang budak pada saat itu. Kebetulan dia orang beriman juga, majikannya orang beriman. Waktu masih ada masa perbudakan di generasi-generasi awal-awal Islam dan juga manusia umumnya. Ya sini, kebetulan majikannya juga seorang yang saleh. Dia melayani majikannya dengan membawa marak, ya, kuah kari yang panas untuk dihidangkan buat majikannya sama tamunya. Dengan hikmah Allah SWT, kakinya kesentuh karpet, kelipat kakinya seperti orang kadang-kadang tidak disentuh, tumpah lah. Dan subhanallah tumpah semua marak atau kari yang panas ke tubuh tuannya. Anda ketetes beberapa tetes air panas saja Anda mungkin bisa marah. Perhatikan bagaimana ini. Tumpah semua ke badan tuannya. Dan dia tahu tuannya akan marah. Spontan subhanallah dia mengatakan, wahai Tuan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, begitu tuannya yang lagi mau marah tadi, kena marak, panas, dia berdiri. Lalu dia mengatakan, budaknya mengatakan Allah berfirman. Dia langsung tenangkan diri dan dia mengatakan, bacalah. Lalu dia mengatakan, dibaca ayat ini. Ya. Wal qadhimin al ghaidh. Dan orang yang menahan emosinya. Tuannya tahu betul. Ghaidh ini adalah emosi yang bisa ditampiaskan karena punya power. Wal qadhimin al ghaidh. Wal afina 'anil nas.
Baru tuannya mengatakan, saya akan kadhimul ghaidh, saya akan tahan emosi saya. Kata dia, belum selesai Tuan. Allah masih melanjutkan mengatakan wal afina 'anin nas. Dan ini sifat yang ketiga. Allah katakan dalam Al-Imran tadi. Dan orang yang suka memaafkan orang lain. Kata tuannya, saya sudah maafkan kamu. Kemudian dia mengatakan, belum selesai Tuan. Allah mengatakan, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah suka dengan orang yang berbuat kebaikan. Maka kata tuannya, pergilah, kau telah bebas dari keterbudakanmu. Subhanallah, kita lihat akhlak yang mulia bisa bahkan mereda emosi yang sangat besar. Telah terbentuk keimanan dalam hatinya dengan akhlak yang mulia itu. Ya. Jadi selain suka berinfak, dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, ya, dalam keadaan lapang ataupun sempit, kemudian bisa menahan emosi pada saat dia bisa lampiaskan. Lalu Allah katakan yang ketiga, wal afina 'anin nas, orang yang suka memaafkan orang lain. Maafkan. Terus yang keempat, Allah yuhibbul muhsin, dan Allah suka dengan orang yang berbuat kebaikan. Semua kebaikan dan kebaikan yang dipandang baik oleh Allah SWT dalam syariat agamanya Islam, maka itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik dinamakan. Dan suka dengan berbuat kebaikan itu. Cinta dengan kebaikan. Gelisah kalau dalam satu hari ada kegiatan kebaikan yang dia terluputkan. Itu teman-teman sekalian. Ya. Jadi ini luar biasa bagaimana ya penyampaiannya. Sekarang teman-teman sekalian, kita coba masuk dulu kepada keutamaan-keutamaan akhlak. Jadi kalau teman-teman mau rajin berbuat ibadah, ya, maka saran kami, coba Anda baca tentang keutamaan ibadah itu sendiri. Dibaca tentang keutamaan ibadah. Misalnya Anda mau sholat malam, Anda baca tentang keutamaan sholat malam. Supaya ada dorongan, karena wahyu itu bicara dengan hati manusia. Akan ada perintah dari hati yang merupakan raja di tubuh kita ini ke seluruh anggota tubuh kita untuk melaksanakan itu. Jadi makanya niat dalam hati. Kalau Anda niat mau puasa, maka seperti ada perintah ke tubuh kita semua untuk menerima puasa itu. Ya. Kita mau sholat malam, seperti ada perintah. Kita mau apa saja, seperti ada perintah untuk bergerak mengerjakan semua itu. Begitu juga kalau teman-teman ya, mau meninggalkan sebuah perbuatan yang buruk, baca ancamannya. Anda masih riba, baca tentang ancaman riba. Diapakan seorang riba itu? Mencuri, gunjing, fitnah. Ya. Baik teman-teman, kita coba melihat apa sih yang Anda dapat, apa yang kita dapatkan kalau kita berakhlak yang baik, akhlak yang mulia. Ya. Yang pertama teman-teman sekalian, orang yang berakhlak yang baik ini mendapatkan predikat dalam Islam manusia terbaik. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ya, inna min khiyarikum ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya sebaik-baik kalian yang paling layak dijadikan pasangan hidup, sahabat, partner bisnis, guru, ya, murid, tetangga, pemimpin, masyarakat adalah yang paling baik akhlaknya. Itu jadi tolok ukurnya. Ya. Juga sabda Nabi SAW, al-birru husnul khuluq. Dalam hadis riwayat Muslim. Sebenarnya kebaikan itu semua ada pada akhlak yang mulia. Pokoknya begitu orang itu santun, ramah, derma, udah orang ini baik, selesai. Asal dia tulus mengerjakan, dinilai dari situ. Ya. Kemudian yang kedua teman-teman sekalian, Anda bisa dapatkan, selain Anda dapat predikat manusia terbaik ya, dengan akhlak ini. Makanya Nabi Muhammad SAW dapat julukan manusia terbaik. Karena Allah bilang tadi dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Karena akhlaknya yang luar biasa. Yang kedua, orang yang memiliki akhlak yang mulia ini akan mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi, itu paling dicintai oleh Nabi SAW. Perhatikan hadisnya. Kata Nabi SAW, ya, inna min ahabbikum ilayya wa akrabikum minni majlisan yawmal qiyamati ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai, la ilaha illallah. Teman-teman sekalian, kalau Anda dicintai oleh seseorang yang Anda idolakan, guru kah, murid kah, keluarga kah, orang tua kah, siapa saja,
Bagaimana bangganya teman-teman kalau kita dicintai. Karena orang kalau cinta itu berarti ada loyalitas. Ada loyalitas dan ada royalitas. Udah loyal, mendahulukan kita dalam segala hal, royal, berbagi dengan hartanya dan segala macam. Bagaimana kalau baginda Nabi SAW mencintai kita? Apa kata Nabi SAW? Ini perhatikan dulu baik-baik dengan keimanan teman-teman. Dengan hati Anda. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian. Kita nggak hidup bersama dengan Nabi SAW. Kalau kita hidup bersama dengan Nabi SAW, kita masih bisa sering datang ke rumah beliau, membantu beliau, melayani beliau, apalah setia. Sehingga kita bisa raih cinta Nabi SAW. Tapi ternyata Allah SWT dengan kemahamurahannya memberikan kita kesempatan untuk bisa mendapatkan cinta Nabi SAW walaupun kita tidak hidup sezaman. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian wahai muslimin. Dan yang paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat. La ilaha illallah. Ini luar biasa. Yang paling dekat nanti di mahsyar. Yang paling dekat di haud. Di haud tempat minumnya telaga Nabi SAW. Yang paling dekat di surga nanti. Derajatnya dengan para nabi-nabi terutama Nabi Muhammad SAW. Siapa mereka ya Rasulullah? Kata Nabi SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari. Ini luar biasa teman-teman. Ini harusnya bisa menggetarkan hati orang-orang beriman. Ya. Kalau memang ini adalah hadiah dari Allah SWT buat kita. Tentunya juga diriwayatkan oleh Tirmidzi hadis ini. Ya. Kemudian yang ketiga teman-teman sekalian. Akhlak yang mulia ini akan membawa kita pada tingkat iman tertinggi. Jadi sangat mudah sekali kita untuk meraih tingkat keimanan kepada Allah SWT yang tertinggi. Jadi iman ini kalau sudah tinggi sekali akan memudahkan kita untuk mengamalkan semua ibadah. Secara otomatis. Ternyata yang menyampaikan kita pada level iman tertinggi itu adalah akhlak yang mulia. Jadi dengan akhlak kita bisa raih keimanan. Jadi sangat mudah kita untuk sampai pada level keimanan. Jadi iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dan kalau dia sudah sangat tinggi levelnya, kita sangat peka teman-teman sekalian. Kata Nabi SAW, orang mukmin itu kalau dia melakukan satu dosa kecil, dia akan merasakan seperti gunung yang besar di punggungnya. Sehingga dia merasa bersalah dengan Allah, dia taubat, dia berusaha memperbaiki dan seterusnya. Imam Bukhari rahimahullah pernah memanah, latihan panah di halaman rumahnya. Sempat anak panahnya kena pagar tetangganya secuil sedikit. Beliau tadinya janjian sama teman-temannya mau berburu sama-sama. Apa yang terjadi? Beliau pun panggil pembantunya di rumah. Ya, waktu zaman itu disilakan dengan gulam, pembantu laki-laki. Dia mengatakan, wahai gulam pergilah ke rumah tetangga itu. Pergi kepada teman-teman saya dulu, katakan kalau hari ini saya batal untuk berburu bersama mereka, dan pergilah kepada tetangga, tanyakan bagaimana solusinya atau berapa kira-kira nilai pagar yang tercuri itu saya ingin gantikan. Maka si gulam ini pun pembantunya pergi menyampaikan kepada teman-teman Imam Bukhari kalau beliau tidak jadi berburu hari itu karena ketakutan luar biasa sudah melakukan kesalahan cuma menyuir sedikit karena kena anak panah kayunya pagarnya tetangga. Atau pagar kayu yang tetangga. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, pembantunya pun pergi ke tetangga lalu menyampaikan. Kata tetangganya, jangankan pagar saya, rumah saya pun saya siap berikan kepada Bukhari. Waktu pembantunya pulang menyampaikan kepada Imam Bukhari bahwasanya tetangga sudah memaafkan. Imam Bukhari sujud syukur kepada Allah SWT. Beliau bersedekah. Kok bisa? Karena tahu orang ini tidak jadi musuhnya pada hari kiamat. Berapa kali teman-teman sekalian kita keluar dari masjid injak sendalnya orang. Kita jalan lagi hujan. Percikan air ke orang terserah nggak mau tahu. Ya, apalah kesalahan-kesalahan yang banyak kita lakukan. Allah musta'an. Semoga Allah maafkan saya dan Bapak Ibu sekalian. Kalau ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Sengaja atau tidak sengaja. Ini perlu diperhatikan teman-teman sekalian. Jadi dia bisa menyampaikan pada tingkat keimanan yang tinggi. Kalau orang berakhlak yang mulia. Hadis ini tentu sudah kita sebutkan tadi. Diriwayatkan Tirmidzi. Atau saya bacakan hadisnya dulu. Kata Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqa.
Wa khiyarukum linisaihim. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan beliau mengatakan sahih, ya. Nomor 2018. Ya, hadis sebelumnya tadi diriwayatkan oleh Bukhari, ya, tentang masalah keimanan. Yang artinya hadis ini adalah yang paling sempurna keimanan seseorang mukmin adalah yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Ini merupakan teman-teman sekalian, ya, hadis yang mulia sekali. Jadi untuk mencapai level keimanan, ya, yang tertinggi sehingga Anda terdongkrak untuk selalu mau beramal saleh, itu dengan akhlak yang mulia. Jadi mudah sekali dia terima. Bisa bermakna juga berarti orang yang sulit menerima perintah agama karena dasarnya akhlaknya buruk. Dan Nabi SAW memberikan kata kunci, orang itu dianggap akhlaknya baik adalah bagaimana dia bermuamalah dengan istrinya. Orang yang sudah berumah tangga tahu masalah ini. Bagaimana istri dengan banyak kebutuhannya segala macam, ya. Kadang-kadang ada perubahan hormon karena haid, karena nifas, atau karena hamil, kemudian memancing emosi suaminya. Tapi suami-suami yang berakhlak mulia tahu bagaimana bermuamalah. Tahu bagaimana bermuamalah. Karena mereka tahu itu adalah tolok ukur. Kalau seorang suami mau ditahu baik atau tidak orang ini, bukan ditanya teman kerjanya, bukan bawahannya. Ya. Karena dia bisa menjaga wibawanya di luar sana. Tapi tanya orang terdekat sama dia, tetangga bantalnya, istrinya. Waktu ditanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari Muslim, "Kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana sebenarnya akhlaknya Nabi SAW? Jadi para sahabat tahu kalau di luar Nabi SAW senyum, ramah, dermawan, segala macam. Tapi di rumah gimana nih? Kita belum tahu dalam rumah seperti apa. Banyak kan laki-laki begitu. Luar biasa wibawanya di luar. Baik, senyumnya, baiknya, ramah. Tapi begitu di luar, beda. Tapi begitu dalam rumah, beda. Apa jawaban Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin yang mulia? Kana khuluqul Quran. Saking udah nggak tahu harus menggambarkan bagaimana akhlaknya Nabi SAW, beliau cuma mengatakan akhlaknya Nabi Al-Quran. Bagaimana kau lihat Quran, sempurna, hukum-hukum segala macam kebaikan dalamnya ada, begitulah Nabi SAW. Seperti Al-Quran yang sedang berjalan. Ya. Berapa banyak suami kalau ngobrol sama temannya, santun, ramah, apa kabar, baik, apa segala macam. Oh luar biasa kalau temannya datang dari luar negeri lama, nggak telepon, mana aja, saya sudah lama ini kangen juga nih nggak ngobrol gitu-gitu. Tapi kalau sama istrinya, mana teh saya? Mana makanan? Kenapa kau nggak cuci? Kenapa nggak begini? Akhi, tenangkan dia. Ya, tenangkan dia. Bicara dengan baik dan santun. Kita kalau terbiasa ramah dan santun akan membuat pasangan kita malu juga sendiri nanti. Ya kan? Itu juga dengan istri. Berapa banyak ini? Istri yang di luar biasa. Sama teman-temannya royal, sama teman-temannya loyal. Wah, kalau telepon, dari mana aja lu lama ini nggak ketemu apa segala macam, ngobrol yang luar biasa. Ngobrol sampai 1 jam pun nggak ada masalah. Begitu sama suami, jutek, ya, kasar. Bahkan yang unik kadang-kadang ada sebagian istri semua Allah berikan dia minta uang bulanan, tapi seperti preman. Ingat ya besok tanggal 1. Padahal mau minta hasil keringatnya orang. Ukhti muslimah. Jaga akhlak yang baik. Ini amal yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah salam baik-baik, ya. Panggil apa saja dia dengan panggilan yang sayang, yang santun, yang menghormati. Afwan, di rumah makanan sudah persiapan sudah habis atau menipis. Mudah-mudahan nanti Allah berikan rezeki, bisa dimudahkan memberikan kami nafkah. Besok sudah masuk tanggalnya, kami cuma ingatkan, bisa. Gitu kan? Saya pernah temukan istri saya, subhanallah, saya sendiri malu pada saat itu. Jadi saya biasa memberikan di awal bulan, subhanallah dengan kesibukan bukan disengaja, Allah lebih tahu. Saya lupa satu hari, pernah. Terus saya lihat pas saya pulang ke rumah, ya, makanan yang ada tidak seperti biasa. Kemudian saya tanya, kenapa makanannya nggak seperti biasa? Benar-benar saya lupa gitu. Dia hanya senyum saja. Kuasa Ar-Rahman, kuasa Allah yang zat maha pengasih, saya tiba-tiba teringat. Oh ini tanggal 1 ya. Dia nggak bilang, ya sudah tanggal 1 pasti dong begini, misal. Atau apa, nggak ada sama sekali. Dengan senyum aja, saya udah tahu.
Oh iya, maafin saya telat. Langsung saya transferkan pada saat itu. Subhanallah, beda sekali dengan orang yang kasar, yang luar biasa gitu, nggak mau tahu akhlak. Ini rusak sekali. Islam datang dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik, yang santun, ramah. Begitu juga teman-teman sekalian, bisa dari sini orang-orang terdekatnya, ya. Jadi kadang-kadang saya bilang itu ada istri begitu ya, kasar segala macam. Jadi kalau sama suaminya nggak baik, ini tidak baik. Juga orang-orang terdekat seperti pembantu, supir mungkin ya. Pembantu mungkin paling tahu dengan majikan perempuannya. Makanya waktu Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina dengan Safwan, maka apa yang terjadi? Ya, Nabi SAW ajak Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam untuk diskusi. Kira-kira seperti apa nih? Karena wahyu terputus pada saat itu, belum turun. Sekian lama wahyu tidak turun. Biasanya ada kasus langsung turun wahyu memberikan jawaban. Allah SWT sedang menguji pada saat itu. Kisah ifk yang masyhur. Fitnah tentang Aisyah berzina sama Safwan. Padahal itu tidak benar. Allah jelaskan dalam surah An-Nur pembebasan keduanya radhiyallahu anhuma, dan akan ditilawakan oleh orang beriman sampai hari kiamat. Bahkan para dai-dai yang peduli dengan ini menyampaikan dalam khutbah-khutbah Jumat mereka. Ya. Yang jelas pada saat itu Nabi SAW tanya, kata Ali, ya Rasulullah, orang yang paling kenal Aisyah pembantunya. Lebih baik kita tanya, benar gak ini Aisyah gelagatnya seperti ini? Maka dipanggil pembantu mengatakan, saya tidak pernah melihat kecuali kebaikan. Dan satu-satunya yang saya anggap kesalahan saja pada saat itu adalah, pernah, karena pembantu lebih tua dari Aisyah, pernah saya buat adonan roti untuk makanan di rumah, untuk Nabi SAW dan Aisyah. Kemudian saya mengatakan, wahai Aisyah, bisa nggak jagain sebentar adonan ini? Saya ada hajat. Beliau pergi ke kamar kecil pada saat itu ya, mau keluar menyelesaikan hajatnya. Kemudian dia bilang, saya kembali, rupanya Aisyah tertidur dan adonan itu dimakan oleh kambing. Ya. Itu saja, yang lain tidak ada. Itu karena ketiduran, bukan disengaja gitu. Yang lain tidak ada. Mustahil Aisyah itu sampai mau berhubungan sama wanita segala, laki-laki maksudnya, sembarangan gitu. Makanya Nabi SAW pada saat membela istrinya mengatakan dalam di atas mimbar, kenapa ada orang yang menyakitiku di keluargaku? Istriku maksudnya. Tapi beliau tidak sebutkan nama Aisyah. Padahal aku tidak pernah tahu kecuali dia adalah wanita yang baik. Dan juga tentang sahabatku, maksudnya Safwan, tapi beliau juga tidak sebutkan namanya, radhiyallahu anhum ajma'in. Dan tidak pernah masuk ke rumahku kecuali bersama. Gak pernah dia sendirian masuk, nyelonong ketemu Aisyah, gak pernah. Begitu luar biasanya akhlak di kalangan orang-orang saleh. Ya, mulianya mereka. Sekarang orang nyelonong masuk rumahnya orang sembarangan. Suaminya nggak ada, duduk ngobrol sama istrinya orang. Mana rasa malunya? Akhi, kalau tidak ada teman antum, jangan masuk ke rumah itu. Duduk ngobrol, minum kopi sama-sama. Ngobrol, akhirnya terjadi perselingkuhan. Na'udzubillah. Ada juga perempuan tidak tahu malu. Supel sama semua laki-laki. Subhanallah, mana akhlak yang mulia? Gak ada rasa malu, nanti kita akan sebutkan. Itu adalah bagian daripada agama kita. Ya. Keutamaan selanjutnya yang keempat adalah bahwasanya akhlak mulia itu adalah ya, pondasi dasar agama, dan ini judul kita sebenarnya. Dinukil dari perkataan Nabi SAW yang masyhur, hadits Hasan riwayat Ibnu Majah, inna likulli dinin khuluqa wa inna khuluqal islamil haya. Sesungguhnya bagi setiap agama ada akhlak yang menonjol. Dan akhlak yang paling menonjol dalam Islam adalah malu. Malu. Malu kepada Allah sehingga tidak berbuat maksiat. Malu kepada manusia sehingga tidak mengambil hak-hak mereka. Tidak menonjolkan pelanggaran kemaksiatan di hadapan mereka. Ada orang tidak ada malunya, subhanallah. Ya. Dia bukan cuma berbuat dosa sembunyi-sembunyi, di depan orang pun tidak ada rasa malu. Sudah begitu dengan pembelaan-pembelaan ini, kan saya melakukan terserah saya dong. La haula wa la quwata illa billah. Makanya Nabi SAW mengatakan, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Fasna ma syi'ta. Kalau kau sudah tidak malu lagi, buatlah sesukamu. Malu, Islam kaum muslimin malu. Kenapa wanita kita disuruh pakai jilbab? Malu memperlihatkan aurat itu. Karena Allah SWT larang. Malu. Malu untuk ngobrol berduaan sama laki-laki. Malu untuk melakukan pelanggaran. Laki-lakinya malu untuk sembarangan ngomong sama orang. Bahkan laki-laki muslim punya simbol sendiri. Kalau ada perempuan di hadapannya, maaf permisi, pamit jalan. Gitu kan? Tadi saya bilang, saya sangat bangga menjadi warga negara Indonesia. Subhanallah, belum saya ceritakan ya.
Saya cuma mengatakan semoga Allah mendoakan negara kita aman, tentram. Karena teman-teman, terlepas daripada adanya kekurangan dan kita masih butuh terus pembenahan. Tapi dibandingkan secara global dengan negara-negara yang lain, kita dikenal memiliki akhlak yang baik, teman-teman. Menjadi buah bibir di Timur Tengah, di Saudi terutama, kalau jemaah haji Indonesia itu adalah jemaah yang paling santun. Disuruh antri, iya. Ya. Kebanyakan mereka kenal dengan akhlak-akhlak yang baik. Suaranya tidak terlalu. Walaupun sebenarnya mereka tidak tahu seperti apa keadaan kita. Tapi secara global kelihatan. Beda dengan orang Afrika yang mungkin suka teriak-teriak dan segala macam. Ada di antara kita yang buruk akhlak. Tapi secara umum. Tapi ini kita punya etika yang sangat baik di Indonesia, teman-teman. Malu ini sebenarnya ada ya. Kami tahu di Sulawesi Selatan karena kami dari sana ya. Ada nenek kami dari Bugis. Subhanallah. Tradisi siri, malu itu ada. Malu. Malu untuk melakukan perbuatan dosa. Malu. Untuk merusak nama keluarga. Malu merusak citranya sendiri. Mungkin teman-teman juga di Jawa ada. Saya yakin ada sendiri. Karena kan ada sifat-sifat yang malu ya. Nah, saya dapatkan begitu informasi teman-teman di Jawa. Masya Allah. Menjaga sifat malu. Kenapa nggak ditradisikan ini? Kenapa kita teman-teman sekarang terpengaruh merusak modal terbaik kita ini yang mahal ini. Dengan mencontohi orang-orang non-muslim dari barat. Yang biasa menceritakan dalam sinetron film mereka, bahkan mengucapkan kata-kata binatang, kata-kata yang ini dan itu, bahkan mencaci dirinya sendiri di nyanyian mereka, di sifat-sifat seharian mereka gitu. Ya. Bahkan sering digambarkan dalam film-film mereka. Pemimpin mereka pun mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Ya. Dan ini jauh dari kaum muslimin. Jangan ikuti teman-teman sekalian. Mereka terbiasa melakukan kemaksiatan di kereta api, di mobil, di terang-terangan, di mall. Mulai anak-anak muda kita meninggalkan rasa malu kita. Kemudian mulai melakukan perbuatan. Kenapa ini? Kenapa wahai generasi muda Islam yang Anda contohkan bukan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Bukan Hafsah, Aisyah, Sauda, Nusaybah binti Ka'ab dan yang lainnya. Kenapa bukan mereka radhiyallahu anhum? Kenapa bukan yang sudah jelas-jelas hidup mendampingi baginda Nabi SAW. Generasi emas umat ini. Kenapa bukan mereka? Kenapa justru penyanyi fulan, orang yang memamerkan auratnya sana sini dan segala macam. Kenapa mereka? Sehingga hanya menjadi watak kita karena sering kita ikut-ikutan mengidolakan mereka. Kenapa ini? Kenapa bukan sibuk anak-anak muda kita sekarang menyebarkan dakwah? Kenapa malah ikut nyanyi-nyanyi, joget-joget di depan medsos? Kenapa bukan akhlak yang mulia kita tunjukkan? Kenapa kita nggak menjadikan orang lain, sebab sekarang medsosnya terbuka sekali. Kenapa kita tidak lakukan channel-channel yang ada ini supaya bisa menjadi penyebab hidayah? Bukan mustahil orang-orang non-muslim walaupun tidak mengerti bahasa kita, mungkin kita bisa mengerti bahasa mereka atau kita pakai bahasa standar yang internasional kayak bahasa Inggris, bisa justru menarik mereka kepada agama. Bukan malah kita gombalin orang, bukan malah kita gangguin orang, bukan malah segala macam gitu, menunjukkan akhlak yang mulia, bahkan menjadi contoh yang buruk. Ya. Yang bisa menjadi dosa jariah buat dia. La haula wa la quwata illa billah. Malu teman-teman sekalian. Kita punya sifat malu. Ini satu hal yang luar biasa gitu. Yang harus kita jaga. Ya. Bagaimana kita punya tradisi Indonesia malu lewat di depannya orang yang dituakan. Dengan mendahulukan mereka. Atau kita kadang-kadang sedikit ya mengalah. Itu satu hal yang baik sekali. Yang kelima, akhlak mulia akan mengantarkan ke derajat yang sangat tinggi di akhirat nanti. Ini yang luar biasa teman-teman. Dengarkan hadisnya. Kata Nabi SAW, Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqi darajata as-sa'imil qa'im. Sesungguhnya dengan akhlak yang mulia seorang muslim akan sampai pada derajat orang-orang yang mengerjakan puasa dan sholat malam. Hadis riwayat Abu Daud, Ibn Hibban dan disahihkan oleh Syekh Albani. Ini luar biasa ini teman-teman sekalian. Kita bisa meraih itu. Derajat orang-orang yang sibuk dengan ibadah, dengan akhlak kita yang mulia. Dengan santun, dengan ramah. Itu ibadah sendiri. Perhatikan apa kata Nabi SAW untuk melengkapkan bahasan masalah ini. Maksudnya hadis tadi yang baru saya sampaikan adalah hadis yang mulia. Kata Nabi SAW, ya, Ma min syai'in yudha'u fil mizani athkalu min husnil khuluq. Wa inna sahiba husnil khuluqi la yablughu bihi darajata sahibis shaumi was salat. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat timbangannya di hari kiamat, timbangan amal dari amal baik, dari akhlak yang mulia.
ketika diletakkan di atas timbangan amal, dan sungguh pemilik akhlak mulia akan mencapai derajat orang-orang yang mengerjakan puasa dan sholat. Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dan juga disahihkan oleh Syekh Albani. Ya. Di dalam riwayat yang lain, hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi juga, ya, ma min syai'in fil mizani athqalu min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan amal dibandingkan akhlak yang baik. Ini luar biasa teman-teman sekalian. Yang keenam, akhlak yang mulia ini menyampaikan kita pada derajat tertinggi di surga. Jadi bukan hanya sekedar meloloskan kita dari timbangan amal hari kiamat. Jadi senyum Anda dengan muslim, santun, ramah, mendahulukan orang lain. Semua ini teman-teman pahala. Semua itu pahala. Ya. Seperti Anda mengerjakan sholat, Anda mengerjakan puasa, maka ini juga pahala. Dan juga akan menyampaikan kita pada derajat tertinggi di surga. Perhatikan sabda Nabi SAW. Ana za'imu baitin fi rotbil jannah liman tarakal mira'a wa inkana muhiqqa. Artinya, aku penjamin terhadap istana di surga yang paling bawah. Derajat-derajatnya dibagi 3 oleh Nabi SAW. Yang paling bawah, kita punya istana di satu camp istana orang-orang di situ juga. Bagi orang-orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Kalau kita jelaskan, orang itu tetap ngotot padahal dia salah. Sudah kita jelaskan argumentasi kita tidak mau dengar, ya sudah kita tinggalkan. Itu dapat istana sendiri di surga. Kemudian kata Nabi SAW, wa baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Dan istana di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan kedustaan walaupun bercanda. Bercanda aja nggak boleh bohong dalam Islam. Semuanya kejujuran. Bercanda aja nggak boleh bohong. Dengan Anda lakukan itu, Anda akan dapat satu istana di camp di situ, ada satu kayak ya komplek tanda kutip ya di sini. Di surga itu yang Allah SWT berikan untuk orang berbuat ini, orang berbuat. Karena ada nanti ada orang puasa, ada orang sholat, ada segala. Orang kan bisa. Waktu Nabi SAW menjelaskan ada pintu surga, gerbang masuk sana, ada camp istana untuk orang yang puasa. Ada orang yang sholat, ada orang yang jihad. Lalu kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, apakah ada orang yang bisa punya masuk di semua situ, punya istana-istana di sini semua jenis ibadah itu bisa punya istana? Kata Nabi SAW, iya, dan aku berharap kamu salah satunya. Karena semuanya dikerjakan oleh beliau radhiyallahu anhu. Dan yang terakhir kata Nabi SAW, wa baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu atau khuluqahu, ya. Ya, liman hasuna khuluqahu. Dan istana di tempat tertinggi surga bagi orang yang bagus akhlaknya. Ini luar biasa ini. La ilaha illallah. Semoga Allah berikan kepada kita tingkat tertinggi di surga. Dan juga dia paling banyak membawa orang bawa ke surga. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Saya ini juga derajat di surga ya. Hadis yang masyhur. Hadis yang disebutkan oleh Tirmidzi nomor 2004 dan dihasankan oleh beliau. Yang kata Nabi SAW, atadruna ma aktsaru yudkhilun nasul jannah? Apakah kalian tahu sesuatu apa yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga? Para sahabat terdiam mendengarkan, ingin mengetahui dari Nabi SAW. Beliau mengatakan, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah, patuh, semua perintah Allah dikerjakan, semua larangan ditinggalkan, dan husnul khuluq. Akhlak yang mulia. Dua ini, patuh kepada Allah dan akhlak harus dikuasai. Mengingat teman-teman, dari awal saya bahasakan, jangan cuma sibuk dengan patuh pada Allah, sholat, puasa, tapi rusak akhlaknya. Nabi SAW menggabungkan keduanya. Ya, jadi dia sudah bertakwa dan akhlak yang baik. Kemudian Nabi SAW juga menjelaskan setelah itu, atadruna ma aktsaru yudkhilun nasun nar? Apakah kalian tahu sebaliknya perbuatan apa yang paling banyak, sesuatu apa yang paling banyak membawa orang masuk dalam api neraka? Tadi yang paling banyak bawa dalam surga kita sudah tahu, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Lalu yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam neraka apa? Sahabat terdiam. Kata Nabi SAW, al-fammu wal farj. Mulut seseorang nih, perusak akhlak, ngomong sembarangan, kasar, segala macam. Wah, mulutnya sudah sumpah, rampah sana sini yang tidak jelas. Ngomong jorok. Ya. Dan kemaluan yang disalahgunakan. Dua-duanya paling bawa masuk orang dalam api neraka. Wa'na'udzubillah. Ya. Kemudian teman-teman sekalian kita akan tutup setelah menyebutkan tadi keutamaan-keutamaan itu dengan pendapat salafus salih tentang masalah akhlak yang baik. Setelah ini insya Allah kita buka pertanyaan. Al-Hasan Basri rahimahullah berkata, akhlak yang baik adalah bermuka manis, bersungguh-sungguh dalam berderma, ikhlas, dan menahan diri sehingga engkau mengganggu, menahan diri
agar engkau tidak mengganggu orang lain. Jadi beliau mengatakan sering senyum, ramah, ya. Kemudian ikhlas dalam memberi. Kemudian juga tidak mengganggu orang lain. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, seorang ulama tabi'in juga berkata, akhlak yang baik terdiri dari 3 hal. Ini kan menurut beliau-beliau ya. Beliau mengatakan yang pertama menjauhi yang haram. Semua yang Allah haramkan jauh, itu berarti akhlak yang baik. Orang ini hati-hati sekali tidak mau berbuat yang salah. Yang menurut Allah salah ya. Yang kedua mencari yang halal. Sibuk hanya makan, memberi keluarganya. Ya, yang halal saja. Dan yang ketiga berlapang hati kepada keluarga. Dalam arti kata suka ya memberikan yang terbaik buat keluarganya. Itu juga ada pendapat ulama-ulama lain seperti ada yang mengatakan akhlak yang baik adalah dekat dengan manusia dan asing terhadap perselisihan mereka. Jadi yang dia tahu adalah dia kenang kebaikan saja, dia nggak mau yang buruk-buruk gitu kan. Kapan di dalam satu majelis bicara yang enak-enak, yang baik maka dia ikut, kalau enggak gitu. Ya. Begitu juga ada yang mengatakan menahan diri dari mengganggu orang mukmin dan membela orang-orang mukmin. Ini pendapat yang diangkat oleh Syekh Abu Bakar Zaid rahimahullah. Juga ada yang mengatakan akhlak yang baik adalah jika kamu tidak memiliki kepentingan selain Allah Subhanahu wa taala, kata beliau. Jadi sekian banyak. Kalau Syekh Abu Bakar Zaid rahimahullah luar biasa, beliau kemudian merincikan setelah menyebutkan keutamaan akhlak ini. Saya cuma baca secara garis besar, dan ini insyaallah sudah kita pernah bedah ya. Cuma hari ini memang lebih dalam kita membahas masalah akhlak dengan beberapa tambahan. Kalau dalam buku beliau menyebutkan dan merincikan tentang akhlak-akhlak itu. Ya. Jadi beliau mengatakan setelah menjelaskan pendapat salaf tadi tentang masalah akhlak dan keutamaannya, beliau mengatakan ya, mulai menyebutkan akhlak itu adalah yang pertama sabar dan tahan ujian. Kemudian termasuk akhlak yang mulia adalah tawakal kepada Allah. Kemudian termasuk juga akhlak yang mulia adalah mengutamakan orang lain dan cinta kebaikan. Ini semua setiap akhlak ini disebutkan rincian dalilnya. Kalau saya bacakan mungkin akan sangat panjang. Teman-teman bisa kembali ke playlist. Cari kajian Minhajul Muslim insya Allah di Khalid Basalam Official. Anda akan temukan setiap pasal ini sudah kita jelaskan dengan dalil-dalilnya. Itu pasal pertama tentang masalah sabar ini. Tentu pasal pertama menjelaskan keutamaan akhlak. Pasal kedua beliau mengatakan sabar dan tahan uji. Pasal ketiga adalah pembahasan tentang akhlak bertawakal kepada Allah dan bersandar pada diri sendiri. Maksudnya setelah tawakal kepada Allah dan dia terus mengerjakan, berusaha tidak selalu bergantung pada orang lain. Pasal keempat mengutamakan orang lain dan cinta kebaikan. Pasal kelima adalah adil. Ya. Kemudian pasal keenam kasih sayang. Ya. Pasal ketujuh tentang malu. Pasal kedelapan ya, tentang masalah jujur, ya, berbuat baik secara umum beliau mengatakan. Terus pasal ke-9-nya baru akhlak jujur dan benar gitu. Kemudian pasal ke-10 dermawan dan murah hati. Pasal ke-11 tawadhu, ya, merendah hati dan menjauhi sifat sombong. Kemudian beliau menjelaskan akhlak-akhlak yang buruk. Setelah itu di pasal ke-12-nya beliau gabungkan semuanya tapi dibuat sub-sub judul: kezaliman, iri dengki, menipu, riya, ujub, lemah dan malas. Ya. Tentu ini ijtihad beliau, tentu masih banyak yang lainnya. Seperti bohong, ghibah, fitnah, semua yang buruk-buruk ini. Dan secara fitrah sebenarnya teman-teman sekalian kita nggak suka dengan yang buruk-buruk ini. Allah buat kita nggak suka dan kita suka dengan yang baik-baik. Seperti itu kurang lebih. Allahu a'lam.